Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah minggu di pagi hari ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwa sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita pada minggu pagi ini terambil dari Yohanes pasal 10. Yohanes 10 ayat 11, 27, dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Kita menyambut firman Tuhan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh
Mari kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik, dan kami adalah domba-domba gembala-Mu. Ampuni kami sebab kami ini bukanlah domba-Mu yang baik. Kami sering tidak mendengar dan menuruti suara-Mu. Untuk itu kami mohon kiranya Engkau berkenan menghapuskan segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Demi Kristus Sang Gembala yang baik kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Berita anugerah untuk kita sekalian terambil dari Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13 demikian bunyinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Inilah jaminan penebusan dan pemulihan yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Anugerah pengampunan dosa ini saya sampaikan dalam nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita sediakan hati pikiran kita untuk menerima petunjuk hidup baru. Saudara, jika Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, maka kita pun wajib saling mengampuni. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Sebagai kesanggupan kita melakukan firman Tuhan ini, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Ku Cinta Keluarga.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa, saatnya bagi kami untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berilah kami telinga supaya kami dapat mendengar, hikmat untuk dapat mengerti, dan kekuatan agar kami memiliki kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal 2. Kita akan membaca ayat 20b sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siapakah di antara kita yang senang hidup di dalam penderitaan? Tidak ada, bukan? Karena hidup menderita itu paling tidak enak. Pada umumnya kita menilai bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang negatif dan sangat merugikan. Karena itu setiap penderitaan sedapat mungkin harus diatasi ataupun harus dihindari. Hal ini nyata juga dilakukan oleh seluruh umat manusia di dunia ini, terkhusus dalam mengatasi penderitaan oleh karena COVID-19. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, terkhusus di dalam 1 Petrus 2 ayat 19. Demikian bunyinya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ternyata kita dipanggil untuk menderita di dalam Kristus. Kita dinasihati untuk belajar dari penderitaan Kristus. Kita diajak untuk mengikuti jejak Kristus yang menderita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Surat pertama Petrus ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, dan Bitania. Surat ini berisikan ajakan agar jemaat-jemaat itu mengarahkan kehidupannya kepada pola Kristus yang menderita. Jemaat-jemaat Kristen masa itu sedang berada dalam penganiayaan. Ada penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan berlaku kejam terhadap orang-orang Kristen. Meskipun berada dalam keadaan penganiayaan, tetapi surat ini berisi nasihat agar sebagai hamba-hamba jemaat Kristen harus tunduk dengan penuh ketakutan atau dengan rasa hormat terhadap penguasa, baik yang berlaku ramah maupun yang berlaku bengis atau kasar. Surat ini menyebutkan bahwa apa yang dialami oleh jemaat adalah sebuah kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat diajak untuk taat menanggung penderitaan. Taat bukan berarti pasrah dan menyerah. Taat menunjukkan pada sikap mengikuti teladan Kristus yang menderita. Apa teladan dalam penderitaan Kristus? Itu secara jelas disebutkan di dalam ayat 22 sampai dengan ayat 24 dalam pembacaan kita tadi. Bahwa meskipun menderita, Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ia tidak mengancam. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa, tapi justru menanggung dosa-dosa kita. Ini menjadi sebuah ajakan hidup kudus meskipun menderita. Menderita demi kebenaran, itulah teladan penderitaan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan Kristus bukanlah hal yang sia-sia. Kematian Yesus bukanlah mati konyol. Yesus menderita sengsara dan mati adalah untuk menyelamatkan manusia. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Itulah yang patut kita teladani, bahwa kita pun bersedia menderita karena kehendak Allah dan bukan menderita karena berbuat dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada perbedaan antara penderitaan karena kehendak Allah dan penderitaan karena dosa. Segala penderitaan yang dicari-cari dan penderitaan karena dosa, seperti misalnya mencuri, membunuh, itu bukanlah kehendak Allah. Yesus tidak mencari-cari penderitaan saat hendak memasuki jalan salib dan bergumul di taman Getsemani. Yesus berdoa agar cawan itu dilalukan daripadanya. Tetapi dalam semuanya itu, Yesus taat sepenuhnya pada Bapanya. Yesus tidak mencari-cari penderitaan, namun ketika penderitaan datang, Yesus tidak melarikan diri daripada penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kadang-kadang kita sengaja mencari-cari penderitaan dengan cara apa? Mungkin dengan minuman keras. Mungkin dengan cara mengkonsumsi narkoba. Mungkin pula dengan melakukan seks bebas. Dan mungkin juga kita melanggar apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan physical distancing. Oleh karena itu kita bisa tertular virus corona yang sangat membahayakan itu. Ini bukan penderitaan karena kehendak Allah. Kadang-kadang kita juga lari daripada penderitaan karena tak sanggup menjalani kesukaran. Akhirnya mengambil jalan pintas. Misalnya bunuh diri dan lain-lain. Ini juga bukan cara Kristiani untuk menghadapi penderitaan. Jika kita harus menderita karena kehendak Allah, maka marilah kita menanggungnya dengan taat dan setia. Tetap mengasihi, tetap mengasihi meskipun dibenci. Tetap melayani walaupun dikritik. Tetap setia kendati disakiti. Tetap melayani walaupun tetap bermurah hati tanpa mengharapkan pamrih. Dan semua bentuk kebaikan dan kasih Tuhan yang kita praktekkan di dalam hidup kita adalah sebuah kasih karunia jika kita menderita karena melakukan kehendak Allah. Tuhan kita adalah gembala yang baik. Ia mengenal setiap persoalan yang dialami domba-dombanya. Juga sangat bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya. Karena itu mari kita senantiasa mendengar dan mengikuti suara gembala kita. Dan meneladani segala tindakannya. Sebab ialah yang memelihara jiwa kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita teduh sejenak. Setelah itu kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih buat firman yang telah Kau sampaikan kepada kami pada ibadah minggu ini. Tolong mampukan kami untuk mewujud nyatakan kasih karunia-Mu, meneladani Engkau dalam penderitaan, oleh karena kami melakukan kebenaran demi kemuliaan nama-Mu. Sekarang izinkan pula kami bersyafaat bagi seluruh warga jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal. Buat yang sakit kiranya Engkau berkenan memberi kesembuhan. Yang ada dalam berbagai macam pergumulan Engkau kiranya berkenan memberikan jalan keluar. Yang mengalami keterpurukan di bidang usaha dan ekonomi oleh karena wabah COVID-19. Kiranya Engkau tidak akan membiarkan mereka jatuh tergeletak. Kuatkan dan beri mereka kesanggupan untuk dapat melihat dan membuka usaha yang baru. Ajar jemaat-Mu untuk bersyukur kepadamu. Kalau sampai hari ini mereka masih bisa hidup berkecukupan dan bahkan berkelimpahan.
Ajar pula mereka untuk dapat berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Kami berdoa juga bagi gereja Tuhan, GKPB. Berkenan kiranya Engkau memberkati dan memakai Majelis Sinode Harian GKPB beserta staf yang melayani di departemen dan lembaga-lembaga khusus untuk dapat memberi pelayanan yang terbaik bagi jemaat dan masyarakat. Dan akhirnya kami juga berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Beri mereka kemampuan dalam menangani dan mengatasi berbagai masalah bangsa ini, teristimewa dalam mengatasi mewabahnya COVID-19, sehingga musibah ini segera bisa berakhir. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Amin. Saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita. Nats persembahan terambil dari Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang telah kunasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sementara kita mengumpulkan persembahan kita menaikkan pujian PKJ 146 ayat 1 dan 3. Bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai arah kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang pengasih dan penyayang. Engkau sudah dengan setia melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi kami masing-masing. Sebagian daripadanya kami persembahkan kepadamu sebagai tanda syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkenan kiranya Engkau menerima dan memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat kami pakai untuk mewujud nyatakan pelayanan kasih bagi sesama kami. Akhirnya kami mohon kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati sidang jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada minggu pagi ini sampai di sini saya menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita. Shalom.